Oke, kembali lagi di B-Channel. Di Mirage Vlog kali ini kita akan servis rutin di GT Auto Bekasi. Dulu zaman Galen kalau servis ke sini ya. Malah kayak dulu Galen nggak pernah ke bengkel resmi. Nah, ini bosnya ada di sini, Yogi. Yok. Biasanya orang ke bengkel lu kalau setelah pemakaian berapa tahun dari baru? Tergantung Ya. Kadang masih garansi dealer, tapi kan kalau kayak kaki-kaki kan udah nggak garansi ya. Benar nggak sih? Biasa mereka tetap minta analisa dan cek di kami. Iya. Gitu. Biasanya setelah 3 tahun lah, kalau 3 tahun kan masih free service ya, ada warranty ya. Biasa kalau dari atas itu mulai ke sini ya. Di atas itu biasanya baru pada kesini biasa 3 tahun ya. Tapi kalau gue Xpander enggak ya, gue masih setia dengan bengkel resmi ya. Kalau si Om itu karena paket smart perpanjang, jadi masih free. Perpanjang ya kan, mobil-mobil harian sangat rawat gitu. Nah, jadi sebelum kesini kemarin udah minta estimasi nih di bengkel resmi. Ini nih estimasinya nih, kemarin udah diprintin. Tuh ya, totalnya aja ya 5 juta lebih ya. 5 juta something. Karena servis besar hitungnya nih 1,5. Ongkos kerjanya aja, belum part-partnya, apalagi dia busi iridium ya. Betul, busi iridium. Busi iridium tuh di bengkel resmi dihitungnya satunya 325.000. Dia pakai 3 karena 3 silinder ya, udah hampir sejuta businya doang. Betul. Tapi nanti bisa dicek ya dari kondisi fisik busi ya, perlu ganti apa enggak. Bisa. Karena kan 100.000 kilo ya, siapa tahu masih bagus ya. Betul. Jadi nanti dicek, kalau udah jelek ganti, kalau masih bagus ya lanjut. Betul. Nah, sisanya rutin ya, oli. Karena kemarin udah tune up pakai oli motul, pakai motul lagi. Karena dulu pernah nih Hiu turun mesin di sini ya, Yuk ya. Dicek ternyata dalamnya hancur. Karena hobinya dulu si Om ganti-ganti oli. Pokoknya yang oli diskonan gue beli. Oli diskon. Nah, jadinya oli sisa biasanya ya kan. Nah, berdasarkan pengalaman zaman Galen dulu, sekarang udah motul ya, udah lanjut motul ya. Biarpun oli mahal nih ya, oli mahal ya. Relatif masuk akal lah. Oh, masih masuk akal. Dan jarang palsunya ya kalau oli mahal gini ya. Iya, karena pasarnya juga terbatas ya. Sempit. Nah, gitu. Kalau kayak merek-merek lain kan yang mainstream banyak palsunya ya. Banyak palsunya. Oke. Jangan pasti gitu dong, lo menjudge jadinya. Udah pasti dong. Dah, ini ya oli. Kalau oli kan sepaket sama filter oli. Filter oli. Ori ya. Ori. Filter oli. Oil filter. Terus CVT nih. CVT kan orang takut ya jebol. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman megang GT Auto, kebanyakan yang kena malah Outlander. Outlander sih yang sering. Outlander Sport. Outlander beda soalnya. Kalau Mirage malah aman. Mirage belum pernah ada keluhan. Belum pernah ada keluhan. Oke, cuma biar aman dicek juga ya. Ideal sih harus bersih lah ya. Nah, cuma ternyata Mirage ini nggak punya dipstick oli CVT ya, jadi tetap nggak bisa dicek ya. Nggak bisa dicek. Ya udah, kalau udah setahun lebih ganti aja. Tetap rutin. Nah, ganti tuh katanya ada 2 metode, yang kuras total sama yang nambah. Sama yang cuma ganti aja. Ada ganti dan kuras. Bedanya berapa liter? Bedanya itu kali 2 lah. Kali 2 ya? Ganti cuma 3 sampai 4 liter, kalau kuras bisa 8. Oh gitu, kali ini kan cukup yang ganti aja lah ya. Dan itu sepaket sama filter matic. Oke. Oh iya, kisaran harga sebenarnya kalau jasa kuras oli CVT itu berapaan sih? Jasa kuras oli CVT sekitar 150.000 ya. Oh, nggak mahal ya? Makanya perlu rutin ya. Karena CVT kalau udah jebol, Outlander kalau jebol kena berapa? Outlander Sport 15 depan mata kali ya. Itu copotan. Berarti kalau baru di atas 30. Nah, kan serem kan? Padahal mobilnya udah 200 kecil ya. Malah di batas 200 ada. Tanggung lah. Tapi begitu jebol CVT-nya bisa 10% lebih dari harga mobil ya. Agak kaget aja. Nah, itu di sini tuh kliennya kebanyakan Mitsubishi ya. Ini malah hampir Mitsubishi semua nih. Galen, Pajero Sport, Grandis. Nah, ini tadi saya kira FTO nih. Ternyata ada Celica nyempil. Boleh tuh, Yok, kalau udah beres. Bilang counternya kalau boleh di videoin. Bisa lah. Belum ada gua Celica. Bisa. Lanjut, apalagi nih? Udah. Oli mesin, oli CVT. Cek ini, kampas rem. Kampas rem. Nah, ini yang paling serem ya kalau di bengkel resmi ya, lagi nunggu tiba-tiba dikabarin. Pak, kampas remnya udah tipis. Padahal harganya lumayan kan? Ya di luar budget lah istilahnya. Ntar dicek tapi tetap ya. Kalau di sini kan harga mestinya lebih bersahabat Yok ya. Iya. Tapi tetap ori ya, tetap ori ya. Tergantung. Oh, tergantung. Kan ada orang bisa bawa sendiri. Kadang-kadang ada yang beli dulu. Mereka nyiapin dulu. Oh, di GT Auto boleh bawa dari luar sendiri? Boleh. Partnya, bener nih. Kalau di bengkel resmi kan kadang nolak kan kalau bawa part dari luar ya. Terus pertanyaan lagi nih, harus merek Mitsubishi nggak mobil yang ke sini? Ada Toyota. Oh, ada Nissan. Mana? Oh, ada Livina ya. Oh, tapi kalau Livina yang baru kan kembaran Xpander lah ya, nggak masalah. Oke, lanjut. Ini apa nih? Air cleaner. Filter udara ya. Filter AC. Jadi filter udara sama AC beda ya. Yang AC kan dari dalam kabin. Udara depan. Nah, ini ajaib nih. Ternyata GT Auto udah bikin brand ini ya? Iya, sudah 3 tahun terakhir. Wah, luar biasa loh. Udah jadi bengkel besar, ini udah ada brand sendiri. Ini untuk apa nih? Karbon katalik. Oh, cleaner ya. Fase setelah karbon. Oke, ini apa? Itu injektor cleaner. Ya. Ini tadi filter oli. CVT atas. Udah, ini pakai catalytic cleaner.
Oke. Nah sama ini nih yang unik. Jadi Mirage ini kan kuncinya dapat 2 ya. Bentuknya kayak smart key tapi nggak ada tombol buat lock unlock ya. Polos. Jadi kayak cuma ada chipnya doang ya. Kira ini baterainya habis tapi tadi dibongkar nggak ada baterainya ya. Ada baterai. Nah ini mungkin netizen ada yang tahu ya. Sebenarnya fungsinya ini cuma buat bonggol besi aja tapi dalamnya ada chipnya ya. Dalamnya ada chipnya masalahnya. Nah itu ada chipnya, nggak ada baterainya. Nggak ada baterai. Tapi ini nggak fungsi loh. Tadi soalnya pikir karena baterainya habis dibongkar nggak ada baterainya. Mungkin ada yang bisa komen kalau ini smart key aslinya ada tombol lock unlocknya. Terus kita lihat mesinnya. Jadi kemarin sempat manggil karena nggak mau nyala ya. Betul. Ternyata kemarin penyebabnya nggak mau nyala karena ini ya biang keroknya ya. Ada masalah di sini ya. Sebenarnya lebih ke arah kabelnya sih. Lebih ke arah kabelnya. Jadi pada saat pemasangan itu memutuskan kabel yang aslinya. Oh. Gitu. Karena proses dijepitnya itu ya. Oke, jadi biar aman, ya udahlah copot sekalian aja lah. Tapi kalau ada yang minat sama alat ini nanti ditinggal di GT Auto. Kontak aja Bos Yogi ya. Kontaknya nanti di description lah GT Auto. Oke, tadi ini aki udah ganti setahun terakhir masih aman. Paling busi, minyak rem kita cek. Oh, radiator. Radiator. Dicek dulu radiatornya. Nanti kan ketahuan kan dari dibuka di atas. Ketahuan. Nah itu kalau udah jelek mungkin sekalian dikuras ya. Kalau udah jelek atau sudah jenuh, ya mau nggak mau kita kuras ya. Oke. Gitu. Kuras radiator nggak mahal kan? Tadi kan kuras CVT aja bro. Yang mahal itu coolant-nya sebenarnya 155.000 per Oh galon. gitu. Kurasnya di bawah itu ya? Kalau kurasnya kita free. Kurasnya malah free. Iya. Iya tadi misalnya kuras oli CVT kayak Mirage, Grandis itu beda-beda nggak? Sama ya? Berarti mending Outlander Sport sekalian dong ya? Sekalian. Kalau Grandis mah gratis ya? Kalau Grandis gratis. Grandis kan metiknya belum CVT kan? Belum. Itu masih lebih bandel ya? Oh sama aja ya? Oke. Sip itu ya. Yowes, estimasi jadi pengerjaan? Sekitar 2-3 jam. Sip. Untuk total treatmentnya. Oke, ruang tunggu di? Silakan ada ruang tunggu. Full AC? Full AC. Sip. Oke, selamat pengerjakan lah. Thank you. Ini businya udah copot. Ini juga nanti dicopot ya. Ini ternyata kabelnya sampai sini ya, i4 sini ya. Karena ini beda kerja sama voltage stabilizer ya. Beda. Dia nambah daya ya. Dia untuk menaikkan tegangan. Oh, iya. Nah ini gimana nih? Masih bagus nih businya? Gimana cara taunya? Busi masih oke kok. Nih cara taunya kelihatan nggak ya? Ini di jarum. Nah, yang di atas, yang mati api itu ya? Ya, ini pemantik apinya tetap lancip. Ini masih lancip? Ini masih lancip, masih jadi bagus, aman ya? Aman. Berarti lumayan hemat ya, karena di bengkel resmi ini harganya 325.000 tadi ya? Satu biji. Ya. Untungnya ini mobil 3 silinder. 3 silinder cuma pakai 3 busi. Betul. Cuma kalau masih bagus, lanjut ya? Lanjut. Karena emang Iridium mestinya sampai 100.000 kilo. 100.000 kilo. Nah kalau 100.000 kilo ini habis. Yang sisi tajam ini habis, udah tumpul. Gitu. Oke lah. Itu yang membuat dia harus ganti. Jadi nanti cukup dibersihin aja nih ya? Bersihinnya pakai apa? Kita bersihin pakai carbon clean. Oke. Gitu. Terus nanti dipasang lagi. Terus tadi ada carbon cleaner tuh dimasukin ke saluran mana ya? Di lubang busi, di setiap lubang busi. Oh, nanti dipasang dulu ya. Pasang dulu setiap lubang busi. Terus oksigen sensor kita cabut untuk bersihin katalitiknya. Oke. Sip. Ini sekarang lagi proses carbon clean. Dimasukin ke lubang busi berarti ya? Oke. Nah ini udah dibongkar peleknya. Untuk pengecekan kampas rem yang cakram justru lebih mudah ya, karena bisa langsung dicek visual. Ya. Masih tebal apa tipis? Ini masih lumayan. Masih oke lah, masih 60%-an. Cuma disc brake-nya ya udah mulai gelombang. Bisa dibubut. Bubut di sini bisa dibantu lah ya, tapi bekerja di spesialis bubut ya. Oke, nah kalau yang tromol lebih PR ya, karena masih bongkar dulu nih, nggak bisa dilihat langsung. Nggak bisa. Dan ternyata harga kampas tromol lebih mahal ya? Lebih mahal dibanding yang cakram. Betul. Berarti secara maintenance lebih irit 4 roda cakram ya, ganti kampas remnya lebih murah ya. Betul. Dibanding yang belakangnya tromol gini. Betul. Oke lah. Tapi kalau tromol kan, kalau cakram kalau udah bergelombang bubut, kalau tromol permasalahannya apa? Oh ganti satu set? Ganti satu set, udah dalam dia. Oh gitu. Jadi si tromol itu permukaan yang kena kampasnya itu dia akan semakin ke dalam. Oh. Dan penyebutannya sih beda juga ya. Yang tromol itu brake shoe, kalau yang cakram itu brake pad biasa. Oh iya. Kan biasa orang generik semuanya kampas ya. Iya, beda ya. Cuma ngomong kampas aja. Oke. Sip. Ini barusan udah selesai ya, injektor cleaner. Karburator cleaner kan nggak ada karburator ya. Carbon cleaner.
Karena orang sekarang nyebut karburator padahal mobil udah injeksi nggak ada karburator kan. Adanya radiator. Nah itu kayaknya orang awam sering kebalik antara radiator dan karburator. Karena akhirannya sama. Injektor. Nah itu. Semuanya serba tor. Semua tor semua. Nah ini dibahas terus, mobilnya datang nih, Outlander Sport. Ini lagi coba di starter kosong. Buat buang kotoran ya? Berarti dari knalpot? Dari bahan bakar. Ini karena udah dipesenin baterainya, jadi sekalian ganti baterai yang kunci utama ya. Baterainya pakai 2032. Baterai CMOS kan ya kalau di komputer ya? Nih baterai yang lagi kepasang. Ini penasaran nih, kita buka yang kunci cadangannya, tapi ternyata casingnya keras juga dibukanya. Dan ternyata kliennya bengkel ini Mitsubishi-nya bener-bener sangat beragam. Sampai drill Pajero ada ya, 2 generasi tuh di ujung. Ada Lancer juga. Kalau ini salah satu non Mitsu yang ikut nyempil. Ini udah dibongkar nih yang kunci cadangan yang tanpa tombol. Jadi ada chip IMOP-nya ya tetap. Nah ini dia logo Mitsubishi-nya nggak chrome. Kalau yang kunci utama kan logo Mitsubishi-nya chrome. Dan kunci utama ada baterainya. Yang kunci cadangan ini nggak ada baterai tapi ada chip sensornya nih ya. Cuma anehnya nggak fungsi atau emang udah rusak ya, karena nggak ada baterai juga. Tadinya mikir baterainya habis. Ini mumpung pasti bongkar, ternyata setelah dicek shock belakang udah mulai bocor. Makanya bantingannya udah mulai ngayun-ngayun ya. Kalau yang shock breaker depan masih aman. Dikuras oli mesin dan oli CVT. Dibersihin aja ya kalau filter bensin ya. Kecuali kalau mampet. Mesti nyopot peredam dulu ya, ketahan ya. Nah ini filter CVT nya yang lama, aslinya dia warnanya kuning, yang baru udah hitam. Sama ini bekas oli CVT nya. Jadi ini kalau hitam gini masih aman ya Yok ya? Aman. Belum ada gram-gram sabuk baja. Biasa kalau udah kalah dia mulai rontok, olinya jadi warna silver. Kalau silver tuh udah siap-siap mesti ganti sabuk bajanya ya? Ya sebelum terlambat. Kali ya, oh gitu? Iya. Jadi nggak bisa sabuk baja diganti? Ribet. Oh ribet, jadi kebanyakan ganti gelondongan? Copotan lebih enak. Oh ya, gitu. Iya, ini mudah-mudahan masih awet lah ini. Sip. Ini proses pengisian oli CVT, warna kuning, pakainya Idemitsu. Jadi kalau yang sedia pakai apa Yok? SP3. Brandnya Idemitsu juga? Bukan, Mitsubishi. Oh, jadi Outlander Sport, Delica ini cuma beda jumlah ya? Mereka lebih banyak, bersama aja, beda jumlah. Beda jumlah. Sama Lancer EX. EX pakai ini juga? Ya. Oh iya, EX gimana? Udah ada kabar merotol belum CVT-nya? EX belum. Masih aman? Masih aman. Isi ulang-ulangnya. Jadi kipas radiator kira-kira masih tahan gak tuh Yok? 6 bulan lagi? Kayaknya enggak. Udah enggak ya? Jadi itu prioritas berikutnya berarti ya? Iyalah. Itu high priority. Sip. Mau lo kasih tau nggak? Mana? Ngecek rusaknya? Gimana? Di sana kelihatan ada kipas saya. Mas udah senter nggak Mas? Diputerin aja. Enter. Apa udah oblak gitu ya? Nih gue senterin pakai ini gimana?
Nyampe tapi kok ini nggak ada ya? Baru tahu loh. Oh, ada. Ketutup. Coba. Emang kelihatan nih? Mana? Nih. Udah goyang. Tuh. Dan dia kipasnya cuma satu ya? Satu. Oh iya udah. Nampak? Iya kelihatan. Apalagi nih nggak ada indikator ininya, apa? Indikator Suhu. Jadi paling tiba-tiba merah ya? Tiba-tiba merah. Terus AC nggak dingin. Biasa gitu kan kalau radiator. Tandanya sudah telat. Udah telat ya? Iya. Segera telepon GT Auto ya? Ya sama tukang AC nanti ada kompresor korban selanjutnya. Oh gitu? Iya dong. Jadi telepon GT Auto dan Rotary Bintaro. Betul sekali. Ini udah dicopot. Kalau ada yang minat barangnya di GT Auto Bekasi. Bisa buat mobil apa aja yuk ya? Bisa untuk kecuali mobil listrik pasti ya. Kecuali mobil listrik. Nah, bisa iya. mobil listrik buat dipentil kali. Cuma satu silinder satu ya. Ini kalau 3 silinder jadi cuma pakai 3. Ya berarti ini khusus mobil 3 silinder dong jadinya. Iya. iForce yang ini. Oh ya udah berarti nggak bisa semua mobil. Pokoknya mobil yang 3 silinder. Kan sekarang banyak. Agia kan sekarang semua 3 silinder. Ya ini langkah finishing, tinggal nyamain leveling headlamp kiri kanan. Nah, ketinggian kan? Sama nih. Oke, beres semua ya? Ya, akhirnya ternyata sampai malam juga karena lumayan ribet ya nyopot iForce ya, ngerapin kabel ya. Karena masang iForce tuh ke kabel apa sih bilangnya? Kabel busi. Kabel coil. Kabel coil. Udah, oh ya tadi belum nih. Biaya kuras oli berapa? Kalau oli mesin sih normal ya. Untuk per liter itu tergantung. Startnya mulai dari 110.000 sampai dengan 250.000. Tergantung mobil ya. Tergantung mobil. Mobil Eropa lebih mahal. Eropa sebenarnya sama. Oh sama. Olinya. Kirain Ya, lebih mahal. Jasanya lebih mahal. Oke, jadi ini diidentifikasi kipas, bukan kipas radiator, motor fan. Soalnya tadi cek online, jadi bisa bawa part dari luar ya ke sini ya. Jadi kipas sama motor tuh beda part. Jadi ternyata motor ya yang perlu dibeli ya. Sama shock breaker belakang udah mulai meler, yang bikin bannya jadi itu ya. Gelombang. Berdengung. Karena kan dia ngayunnya udah nggak stabil. Betul. Oke, itu next project dan bisa home service ya, dua itu ya. Yoi. Sip, home service tergantung jarak ya. Biaya panggilannya. Biaya transportasi tergantung jarak. Oke, sip. Selesai juga nih. Jadi sebenarnya GT Auto ini tutup jam 5, tapi kalau masih ada pekerjaan diladenin sampai kelar ya. Iya dong. Oke. Terus nomor kontak di mana nih, Yok? Nggak ada di sini. Kenapa nggak dicantumin? Nanti lah taruh di description. Sip. Jadi kontak lu berapa, Yok? Yang buat panggilan ini? Apa nggak? Di 082 114 800 340. Nah itu. Tau nggak kenapa perlu disebut? Soalnya kadang orang nggak ngeh sama kolom description. Betul. Jadi kadang ngehnya di videonya gitu ya. Sip lah, beres. Jadi nih patokannya jalan apa nih kalau orang sini? Jalan Haji Zainal. Pokoknya isinya bisa-bisa semua ya, rata-rata ya. Betul. Dan tadi dari Gmaps tuh keluar tol Pondok Ranji cuma 2 kilo lah, ngambil 3 kilo udah kayaknya tadi udah deket. Atau alternatifnya bisa juga lewat tol Becakayu ya. Bisa jadi Becakayu. Oke, sip. Sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tambahan, jadi udah ketemu ya fungsinya. Smart key ini nggak bisa buat buka dari tombol smart key di pintu, tapi bisa buat ngidupin. Gimana caranya padahal nggak ada baterainya? Nah, di sini kan ada slot kalau baterai low nih. Ini dimasukin ke sini. Kalau dimasukin ke situ bisa dia buat ngidupin. Nah, ini kira terjawab ya fungsi smart key cadangan yang nggak ada baterai.